Premanisme di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu Vrieman, yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, freeman atau orang bebas di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, freeman atau orang bebas berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas kemiliteran atau tidak sedang dalam tugas kemiliteran. Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok masyarakat kriminal. Mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik, juga dari kebiasaan mereka yang sangat merugikan banyak orang, dan kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tingkah tindakan negatif. Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Espane, setidaknya ada 4 model preman yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas. Yang kedua, preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan. Lalu yang ketiga, preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan. Yang terakhir yaitu preman berkelompok. Dengan menggunakan bendera organisasi, biasanya preman seperti ini dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Berbeda dengan preman jenis ketiga, karena preman jenis ini biasanya pimpinannya yang membayar atau menggaji anak buahnya. Faktor internal merupakan sebuah faktor yang mendukung aksi premanisme dari luar dirinya sendiri. Di antaranya meliputi yang pertama, faktor ekonomi. Pengaruh faktor ekonomi cukup besar dalam memotivasi adanya aksi premanisme oleh seorang preman. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan pemerasan yang cukup tinggi di tahun 2017, yakni sekitar 15 kasus. Yang kedua, minimnya lapangan pekerja. Minimnya lapangan kerja mengakibatkan seseorang cenderung melakukan hal yang cepat menghasilkan uang dengan cara melakukan aksi preman. Lalu yang ketiga, pengaruh lingkungan dan alkohol. Alkohol dan kehidupan jalanan menjadi sebuah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan seseorang preman. Dalam beberapa kasus, Made Adiguna menyampaikan bahwa tindakan preman dilakukan dalam keadaan mabuk. Yang keempat, kesenjangan sosial. Indikator kesenjangan sosial di sini ialah kemampuan dari seseorang manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang selanjutnya, tinjauan kriminologi tentang premanisme. Dari sudut kriminologi, setiap orang itu mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan, dan sebaliknya, setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut. Apabila seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan, maka ia akan disebut sebagai penjahat. Dengan demikian, tidak dapat dengan begitu saja memilah-milah mana saja yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh preman dan mana saja perbuatan yang dilakukan oleh penjahat biasa atau bukan preman. Namun dari pemberitaan media massa dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa preman itu adalah seseorang jagoan yang dalam melakukan kejahatan sering dengan cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya. Itu siapa saja, laki-laki maupun wanita, masyarakat biasa ataupun penegak hukum dan lainnya. Materi pembahasan selanjutnya yaitu tentang penanggulangan premanisme. Penanggulangan premanisme dalam kajian kriminologi adalah usaha pemberantasan kejahatan yang telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintahan dan maupun pihak masyarakat.
Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk penanggulangan premanisme yaitu yang pertama, pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial. Hal ini dapat ditangani oleh Depdi Sosial, Depdiknas, Tenaga Kerja, Pramuka, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan membuktikan adanya siskamling di berbagai RT dan RW di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu penggalangan, penyuluhan hukum, dan pemberian bantuan hukum kepada orang-orang yang telah terjadi dampak premanisme. Selanjutnya, ada cara-cara pencegahan premanisme yang bersifat langsung dan tidak langsung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret, mencegah hubungan antara pelaku dan objek dengan berbagai sarana pengamanan. Selanjutnya, pemberian pengawal atau penjaga pada objek kriminalitas. Selanjutnya yaitu mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, seperti menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan, dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi oleh penduduk sekitar maupun pemerintahan. Selanjutnya yaitu perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas atau premanisme. Misalnya, perbaikan sistem ekonomi yang dapat meratakan pendapatan setiap orang di seluruh Indonesia atau penduduk-penduduk di Indonesia. Selanjutnya yaitu adanya pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas, misalnya pencegahan hubungan antara si pelaku premanisme dan si korban. Selanjutnya, penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan. Maksudnya di sini adalah adanya peraturan-peraturan atau pertimbangan yang dapat mengakibatkan si premanisme mendapatkan suatu hukuman karena tindakan yang dilakukan oleh si preman tersebut.